rindu menikmati sana. Berikan pujian itu ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengharapan-Mu terjadi dan berlangsung sampai kemuliaan. Berikan pujian ini, kawan-kawan. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus, kehadiran yang berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Mari sekali lagi kita pujian ini bersamamu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus, kehadiran yang berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, Berfirmanlah, berfirmanlah. Ku rindu menikmati sabda. Sekali lagi berfirmanlah. Mari semua kita sungguh-sungguh katakannya. Haleluya. Hamba berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan. Amin. Ku rindu menikmati, ku rindu menikmati, Ku rindu menikmati sabda. sekali lagi ku rindu menikmati, ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Urapan-Mu mengalir di tempat ini atas kami semua. Dan biarlah Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang dilewatkan Tuhan. Dalam jam pemberitaan ini kami semua boleh diberkati. Kami dinasehati, kami ditegur, kami diingatkan. Untuk kami semakin lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, sehingga kami semua boleh berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh menikmati sukacita yang besar pada sore hari ini Tuhan. Dan inilah hidup kami Tuhan. Kami sungguh telah membuka hati kami di hadapan hadirat-Mu. Kami minta Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Curahkanlah hikmat, urapan dan kuasa dalam jam pemberitaan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Kami sambut firman Tuhan, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati, bersama saya kita katakan amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk.
Bapak Mama, Bapak Saudara. Terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh kembali hadir di tempat ini, berbagi berkat firman Tuhan buat kita sekalian. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-22. Ini akan menjadi pembacaan kita dan juga pembahasan kita pada kesempatan yang diberkati ini. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita akan membaca teks firman Tuhan ini secara sahut bersahutan. Saya membacakan ayat yang genap dan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Wahyu 3 ayat 14 kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca firman Tuhan ini, merenungkannya, serta melakukannya hari lepas hari. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita membaca kitab Wahyu pasal yang ketiga dan pasal yang kedua, kita menemukan ada 7 sidang jemaat yang menerima surat kiriman dari Rasul Yohanes. Jadi saudara, Rasul Yohanes inilah yang menulis kitab Wahyu. Dan karena itu saudara, Tuhan memakai dia untuk memberikan peringatan-peringatan, memberikan nasihat-nasihat, teguran-teguran, tetapi juga ada pujian-pujian yang diberikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Nah, di antara ke-7 sidang jemaat itu, saudara, ada satu di antaranya yang hari ini kita sama-sama baca, yaitu sidang jemaat yang ada di Laodikia. Laodikia ini adalah daerah yang bertetangga dengan Efesus. Jadi Efesus dengan Laodikia itu hampir jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka ada di satu daerah atau ada di satu kota. Hari ini saudara, Efesus dan Laodikia itu ada di daerah yang namanya Turki. Jadi Turki itulah tempat di mana ada jemaat Efesus dan juga ada jemaat Laodikia dan juga ada jemaat-jemaat yang lain. Itu sekarang ada di daerah yang bernama Turki. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap nasihat dan teguran yang disampaikan di dalam kitab Wahyu kepada 7 sidang jemaat ini
mempunyai maksud tentunya adalah supaya jemaat ini mengalami perubahan, supaya jemaat ini mengalami kemenangan. Kalimat kemenangan itu seringkali diulang-ulang di dalam surat yang dikirim kepada setiap jemaat. Perhatikan misalnya tadi dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 21, di sana dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi saudara, ini yang saya mau sampaikan buat kita sekalian pada kesempatan sore diberkati ini. Bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu, saudara, apapun itu nasihatkah, tegurankah, atau pelajarankah, semuanya mempunyai satu tujuan. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan kalah, tetapi menang di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ada amin? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Laodikia ini dikatakan tidak panas dan tidak dingin, alias suam-suam kuku. Kata panas dan dingin ini adalah bahasa metafora. Bahasa metafora itu adalah bahasa yang dipakai untuk menggambarkan suatu keadaan, ya saudara. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak panas atau tidak dingin, itu menggambarkan kondisi rohani atau kondisi iman, kondisi kekristenan jemaat yang ada di Laodikia. Kalau saya pakai bahasa yang lebih sederhana begini, mau bilang dong Kristen juga, saya bisa bilang Kristen karena dong pun hidup ini tidak jelas, ya. Tapi mau bilang dong tidak Kristen juga, dong pun nama ada yang Lukas, ada yang nama Yohanes, ada yang nama Markus. Jadi saudara yang diberkati Tuhan serba salah. Mau bilang tidak Kristen namanya rohani. Mau bilang Kristen tidak pernah pergi gereja, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa. Jadi ini jemaat ini Tuhan bilang kamu tidak panas, tidak dingin, alias tidak Kristen, tetapi juga bukan juga tidak agama lain juga, saudara. Atau juga agama Kristen. Jadi semua serba salah. Ini jemaat ini. Makanya saudara, Tuhan bilang sama mereka, kalau kamu tidak panas atau tidak dingin, saya akan segera memuntahkan kamu. Kata memuntahkan itu berarti Tuhan tidak mau terima, Tuhan menolak, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka, atau Tuhan jijik dengan perilaku, dengan sikap yang tidak panas dan tidak dingin. Hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua membaca firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita sekalian, supaya kita jangan seperti jemaat yang ada di Laodikia. Mau bilang Kristen juga, tadi saya bilang serba salah, karena dia hari Minggu ada di Tampalaya, ya saudara, tidak pernah baca Alkitab, 1 tahun baru masuk gereja 1 kali, pas perjamuan kudus baru dia datang, saudara, atau pas menikah baru dia muncul. Pokoknya ada seorang model kayak begini. Tapi kalau kita tanya, lupung agama apa? Beta Kristen, ya saudara. Ya. Nah ini jemaat Laodikia. Inilah jemaat yang juga banyak sekali di NTT, di Nusa Tenggara Timur. Terlalu banyak jemaat Laodikia, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya jemaat Laodikia itu muncul pas tahun baru. Makanya kalau tahun baru itu gereja mesti sewa tenda, karena jemaat Laodikia banyak yang datang. Ya saudara yang diberkati Tuhan, banyak jemaat Laodikia muncul di tahun akhir tahun, ya, dan tahun baru. Setelah itu hilang lagi. Nah, jemaat Laodikia juga seringkali ada di persekutuan doa, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, karena kalau pas sakit dia datang persekutuan. Kalau masalah lagi berat, dia datang cari Tuhan. Tapi kalau masalah sudah selesai, penyakit sudah sembuh, dia bilang, Bapak Tom, dah. Dia sudah datang lagi. Saudara yang terkasih, ini jemaat Laodikia. Tanya samping kiri kanan, jangan sampai kamu juga Laodikia. Tidak, ya saudara. Di sini jemaat bagus-bagus semua, amin. Ya, saudara yang diberkati. Jangan jadi jemaat Laodikia. Jemaat yang sekali lagi tidak panas, tidak dingin, ya, yang hanya sekedar suam-suam kuku.
Orang Kristen tidak boleh jadi jemaat Laodikia. Orang Kristen harus menjadi jemaat yang diberkati tetapi juga jemaat yang semangat. Jemaat yang diberkati tetapi juga jemaat yang setia. Jemaat yang diberkati tetapi juga jemaat yang cinta Tuhan. Jemaat yang diberkati tetapi jemaat yang pantang menyerah. Jemaat yang diberkati tapi jemaat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah jemaat Kristen yang Tuhan senangi. Amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kenapa jemaat Laodikia ini tidak panas dan tidak dingin? Mari kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih, dikatakan begini di dalam ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kenapa jemaat Laodikia ini menjadi jemaat yang suam-suam kuku, alias tidak panas, tidak dingin? Karena mereka merasa kaya. Kaya dalam hal apa? Jasmani. Mereka tidak merasa ada kekurangan. Mereka merasa tercukupkan. Mereka merasa bahwa punya segala-galanya. Mereka merasa bahwa sehat-sehat saja. Mereka merasa bahwa sudah sembuh dari sakit. Mereka merasa bahwa uang mereka masih banyak. Mereka merasa bahwa beras di rumah masih banyak. Mereka merasa bahwa uang mereka belum kurang. Karena itu mereka jadi Kristen yang tidak panas, tidak dingin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, nah ini berbahaya sekali buat orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Karena itu Alkitab menasihatkan kepada kita, saudara, kita jadi orang Kristen harus terus merasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen harus terus merasa miskin di hadapan Allah. Sebab kalau kita tidak merasa lapar dan haus, kalau kita tidak merasa miskin di hadapan Allah, maka cenderung kita akan jadi jemaat seperti jemaat Laodikia yang tidak panas dan juga tidak dingin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kita harus ingat baik-baik. Jadi diberkati Tuhan itu tidak salah. Anda punya uang tidak salah. Anda punya apalagi saudara banyak beras karena Anda petani padi, tidak salah. Anda tidak kekurangan bahan makanan karena Anda rajin, tidak salah. Tetapi menjadi salah kalau semua yang tadi saya sebutkan, beras kita, uang kita, harta kita, menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita, itu yang menjadi keliru. Itu yang membuat kita akhirnya menjadi orang Kristen yang tidak panas dan tidak dingin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang kita harus waspadai di zaman akhir ini. Karena cenderung di akhir zaman ini orang selalu merasakan seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Laodikia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ulang lagi, setiap saat, setiap waktu ada masalah, tidak ada masalah, seperti ada masalah, ya, supaya kita datang cari Tuhan, ya. Saudara, ada kinyang ju bikin diri kelapar sah, supaya datang cari Tuhan. Ada son sakit, mabotong dirasa mesti kesakit supaya butuh Tuhan selalu. Ada rasa bahwa semua sudah tercukupkan, masalah son terlalu berat, tetapi botong mus bikin jadi rasa keberat supaya botong cari Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang merasa demikian yang akan datang mencari Tuhan Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan rasa masalah sudah selesai. Amin. Bilang lagi, jangan rasa lupu sakit sudah sembuh. Ya. Jangan. Kalau Anda rasa begitu, Anda nanti minggu depan susah datang lagi. Karena Anda bilang, sudah kok pergumulan sudah habis mah. Ya tunggu lagi nanti pergumulan berikut lagi. Kalau pergumulan berikut lagi baru botong pilai. Nanti kalau sudah selesai botong kabur lagi. Nanti ada lagi baru botong datang lagi. Soalnya boleh orang Kristen jangan jadi jemaat Laodikia. Itu berarti saudara belum menjadi pemenang. Jemaat yang menang adalah, saya ulang lagi, jemaat yang selalu ada merindukan hadirat Allah
selalu ada di dalam pelataran Tuhan, selalu mencari Tuhan. Itulah orang-orang Kristen yang disebut pemenang. Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membahas beberapa hal penting, ya, supaya kita jangan menjadi jemaat Laodikia. Mari kita perhatikan teks kita, ayat 18, saudara. Ayat yang ke-18, mari kita lihat, saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau membahas bagian ini secara khusus, ayat 18. Sama-sama kita baca teks ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Perhatikan ya, tadi di ayat yang ke-17 sudah dikatakan mereka kaya. Saya tanya, kira-kira mereka ada emas atau tidak? Ya, emas ada. Mungkin 10 gram, mungkin 5 gram, mungkin 100 gram. Pasti ada, karena dong orang kaya. Nah, Alkitab bilang mereka kaya. Mereka rasa bahwa mereka tidak telanjang, mereka tidak malang, mereka tidak miskin, saudara. Mereka kaya. Tetapi di ayat 18, Yesus justru berkata, kamu kalau mau kaya, datanglah beli emas yang telah dimurnikan di dalam api. Saudara yang diberkati Tuhan, tentu emas yang dibicarakan di dalam ayat 18 ini bukan emas jasmani, bukan emas yang kelihatan, bukan emas yang dipakai menjadi perhiasan, bukan emas yang kita beli di toko dan bisa digadai di pegadaian. Tetapi emas yang di dalam ayat ini adalah bicara tentang sesuatu yang nilainya tinggi, yang nilainya berharga, yang nilainya luar biasa. Dan itu Yesus katakan, belilah padaku. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, kira-kira Yesus pun emas itu yang karmana. Mari kita lihat dulu. Saudara, Mazmur 19 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 19 ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan teks ini, Bapak Mama Saudara. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Sampai di situ. Jadi emas yang di ayat 11 itu bicara soal apa? Terus hukum-hukum Tuhan. Saudara, dikatakan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah. Jadi yang dimaksud dengan emas di ayat yang ke-11 itu bicara tentang hukum-hukum Tuhan. Apa itu hukum-hukum Tuhan? Firman Tuhan. Saudara, firman Allah yang saudara dan saya punyai itu lebih indah, lebih dari emas tua manapun yang ada di bawah kolong langit ini. Karena itu Yesus bilang sama jemaat yang ada di Laodikia, mari kamu yang rasa diri kaya padahal kamu miskin, kamu malang, kamu buta, kamu telanjang, datang beli emas dari saya. Emas itu tidak lain adalah firman Allah yang nilainya lebih tinggi dari emas apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lupung emas yang lu pakai son laku di mata Tuhan. Ya, saudara, son laku itu hanya laku di pegadaian, tidak laku di mata Tuhan. Tapi ada orang banyak sombong mau mati kalau pakai emas. Ya, saudara. Satu hari, saudara, orang rote pi belanja di pasar Impres. Minta maaf orang rote. Pi belanja ini, saudara, di Amasabu dong.
Ya. Jadi ini orang rote mau tunjuk dia pun emas, dia kan agak sombong sedikit. Rote sombong, ini bukan rote yang takut Tuhan. Ya saudara. Jadi dia mulai tanya di ama, ini tomat, ama ada jual tomat. Dia tanya, ini sekumpul berapa ama? Lalu ama bilang 5.000. Habis itu dia tanya lagi, yang ini? Ya saudara. Lalu ama bilang sama 5.000. Lalu dia bilang yang ini? Ya saudara. Rupanya dia pun tangan, semua ini kan ada emas toh. Jadi mau tunjuk di ama nih, yang ini sama semua. Ini pokoknya 5.000 semua, saudara. Lalu karena masih ada beberapa kumpul lagi, saudara, dia kasih tunjuk, dia pun jari semua. Yang ini, yang ini. Dia mau kasih tunjuk sombong, dia pun jari, ini emas semua nih, saudara. Woi, ama jengkel, saudaraku. Ama langsung PE gigi begini. Yang ini. Ternyata ama punya bukan di jari, di gigi itu emas. Banyak orang Kristen ya sombong kalau punya barang emas. Saudara, saya ulang, Anda pun emas tidak laku di mata Tuhan. Tidak laku. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda akan kelihatan miskin, melarat, telanjang, buta, malang di mata Tuhan kalau Anda tidak memiliki emas firman Allah di dalam hidupmu. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang Kristen ingat baik, kalau saudara mau jadi Kristen yang panas, yang menyala, yang menang, maka saudara yang diberkati Tuhan, belilah emas daripada Tuhan. Dan emas itu lebih tua, lebih murni dari emas apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Dan itu adalah firman Tuhan yang kita miliki dalam hidup ini. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Ya. Jadi itu yang kita punyai, maka kita kaya. Saudara, kalau saudara punya emas firman Tuhan, saudara jadi orang kaya di mata Tuhan. Tuhan melihat saudara bukan orang miskin. Meskipun engkau tinggal di rumah gubuk, meskipun engkau punya pakaian mungkin cuma beberapa pasang, engkau jalan kaki, engkau pakai imitasi semua, mulai dari telinga, hidung, tangan, jari, semua palsu habis KW. Tetapi di mata Tuhan kau kaya karena kau punya firman Allah yang lebih di atas segala-galanya. Amin. Bilang samping kiri kanan, makanya kalau pakai 2 gram jangan sombong. Pakai 2 gram saya sombong. Ini mesti bawa pi ama di Oiwa, di pasar impres sana, kau kasih tunjuk biasa. Ya saudara ingat, kita harus bangga kalau kita punya firman di dalam hidup ini. Firman Tuhan. Makanya Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, ayat hafalan toh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran? Karena kerajaan Allah dan kebenaran itulah saudara emas yang paling mahal, itulah emas murni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus juga pernah kasih satu perumpamaan tentang seorang yang menemukan harta terpendam. Saudara, waktu dia temukan itu harta terpendam, dia jual semua yang dia punyai dan dia beli ladang itu. Saudara, kenapa? Karena hal kerajaan Allah dikatakan seumpama harta yang terpendam. Orang kalau menemukan Tuhan, menemukan firman, menemukan kebenaran, itu menemukan emas, menemukan harta, dan dia rela tinggalkan apapun juga demi emas, demi firman, demi itu dia rela tinggalkan apapun juga. Amin. Makanya hari ini kalau saudara ada di tempat ini, ingat, karena saudara datang mau beli emas, bukan datang hanya sekedar mau berkat-berkat jasmani. Anda dengar baik, Anda butuh kesembuhan, perlu, tapi kesembuhan tidak kekal. Saya ulang lagi, kesembuhan tidak kekal. Anda butuh berkat jasmani, butuh, tapi berkat jasmani tidak kekal. Jadi kalau kita datang cuma cari kesembuhan, kita datang cuma cari berkat jasmani,
Karena emas yang Tuhan berikan tidak akan diambil dari saudara dan saya. Makanya waktu Maria dan Marta Tuhan Yesus datang kunjungi di dongku rumah, saudara yang diberkati Tuhan, Maria ambil bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Dia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jadi waktu dia dengar firman itu dia terima emas, Dan Yesus bilang, Marta, Marta, kau telah sibukkan dirimu dengan berbagai hal. Tetapi Maria telah mengambil bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Emasmu di rumah akan diambil anak-anakmu. Waktu kapan? Waktu lu putus napas. Ya. Jadi sebelum putus napas, kalau su sakit-sakit parah, 3 ada memang kau makan 2. Karena akan pindah tangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Apa yang tidak pindah tangan di ini dunia? Sertifikat tanah. Pindah tangan. Anda begitu putus napas, kalau ada istri dia langsung balik nama. Ya, kalau ada suami dia langsung balik nama. Kalau bapak mama susah lagi tinggal anak-anak langsung balik nama. Kalau anak-anak juga tidak ada, keluarga adik kakak balik nama. Semua doa akan ambil. Lupu rumah akan juga tabalik, semua akan tabalik nah. Saudara yang diberkati, tapi ingat, firman yang kau dengarkan di persekutuan doa setiap Sabtu dan hari Minggu Anda di gereja tidak akan diambil daripadamu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini penting buat kita sekalian, ya. Jadi kalau kita punya kebenaran, kita jadi kaya, saudara. Satu hari orang kaya mati, saudara. Lalu kemudian malaikat bawa dia ke surga. Waktu malaikat mau bawa dia, saudaraku, dia bilang begini, tunggu Kat. Dia panggil malaikat, itu kan panggilan air, Kat. Tunggu Kat. Kenapa malaikat bilang? Saya mau emas dulu. Ya saudara. Lalu kemudian malaikat bilang begini, tak usah di sana emas semua. Lantai itu emas. Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi ama Pak bilang, ama Pak itu Paulus ya saudara. Ya. Ama Pak bilang, sudah Bapak, izinkan beta kate, izinkan beta bawa senel banyak, be bawa 2 gram sah. Ya. Be emas terlalu banyak, tapi biar be bawa 2 gram sah, saudara. Karena malaikat kasih tahu ini ama Pak, tapi ama Pak tetap sekeras kepala mau bawa itu emas 2 gram. Maka saudara malaikat bilang, sudah lu kepala batu, jadi lu bawa sah. Sampai sana baru dia. Saudara yang terkasih, begitu ama Pak bawa, saudara, lalu malaikat bawa dia mendarat di pintu kerajaan Allah. Begitu mereka dua sampai, saudara yang diberkati Tuhan, alarm bunyi semua, ngingang-ngingung. Ya. Lalu ini ama Pak kaget, kok kenapa ini alarm di sorga bunyi semua ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu malaikat bilang begini, lu dengar suara. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, jangan bawa sampah datang ke sorga. Jangan bawa sampah datang ke sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu ama Paul bilang, siapa yang ada bawa sampah? Malu malaikat bilang begini, lupung emas 2 gram itu di sini sampah. Ya, di sini sampah, alarm bunyi semua. Jadi sudah lihat sekarang di lantai semua emas murni semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang tidak bisa dibandingkan dengan lupung emas di NTT, tidak bisa banding. Saudara yang diberkati Tuhan. Maka ama Paul bilang, tahu begitu bejang bawa sampah datang di sorga baik. Ya, saudara. Jadi ingat baik-baik. Ya, apalagi kita punya 1/2 gram. Itu barang busuk di sorga. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat, saya mau kaya karena firman Allah. Amin. Karena itu sebelum kita tutup napas, sebelum kita saudara tutup mata, sebelum kita tutup peti, sebelum kita tutup liang lahat, biarlah saudara mata kita terbuka
dan hati kita terbuka, pikiran kita terbuka untuk kita diisi dengan emas murni firman Allah yang kita dengarkan. Sebab itu ada kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita selagi kita masih ada di bawah kolong langit ini. Amin. Yang beta heran di Kupang sini, orang Sumati baru dong titip Alkitab. Kalau ada di Tanah Merah, Anda bertobat. Ya saudara, sambil menangis dia bilang, ampun ya Tuhan. Itu kalau orang Timur. Kau sampai ketemu lagi Bapak. Sudah Bapak jalan bye-bye Bapak. Ya, menangis Bang tua. Aduh tunggu Bapak itu hari majelis 3 periode jadi. Ya saudara, dia mulai angkat Alkitab, dia taruh. Lalu dia ingat ada sekolah juga, dia minta di gereja supaya kas masuk di Bapto Pempeti. Bapak jangan lupa sampai sana nama Bapak khotbah Elia ini. Ya saudara. Waktu Anda tutup mata, Anda tidak bisa lagi menikmati emas ini. Amin. Ibadah pemakaman bukan untuk orang meninggal. Ibadah pemakaman itu untuk orang yang masih hidup. Ibadah penghiburan bukan untuk orang meninggal. Ya saudara, dia tidak dengar apa-apa lagi. Dia sudah dengar apa-apa lagi. Jadi beta mau khotbah, beta mau batareak, beta mau apa, sudah dengar lagi. Kok dia suka aku nah. Lu menangis juga dia sudah dengar lagi. Walaupun kadang kita pun menangis, kita bilang, Bapak minta maaf Bapak. Dia tidak dengar lu minta maaf, percuma hidup dia minta maaf. Mati dia lu mau minta maaf, siapa dah dengar? Saudara yang terkasih. Makanya orang Kristen diajarkan, saudara, orang meninggal tidak boleh berdoa di muka peti. Anda doa buat siapa? Dia masuk. Itu salah. Yang mati ini sudah tahu lah. Mati ini sudah mati, sudah terusin. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi kok saudara ingat, ibadah pemakaman, ibadah penghiburan itu untuk orang hidup. Kenapa? Karena banyak orang kalau pergi gereja dong berat, tapi kalau datang pemakaman dong rajin. Makanya itu KKR itu, kalau di pemakaman itu KKR, saudara. Supaya yang tidak tahu gereja dong tuh dengar firman. Penginjilan paling bagus itu di tempat kematian, saudara. Karena itu ada seorang pendeta Papua pernah berkhotbah, saudara, dengan begitu berani kepada hadirin yang hadir, saudara. Kebetulan yang mati tukang mabok, sontau gereja, saudara, hidup bersinah, lalu dia mati. Lalu pendeta Papua bilang begini, ini pendeta berani, ini saya juga tidak berani, main dia berani. Jangan kayak yang tidur hari Minggu di Paklaro. Jangan kayak yang sudah tidur, jangan. Saudara, untung di keluarga juga tidak bangun ke pukul waktu. Oh, itu pendeta taruh masuk pendeta berani. Ya. Nah, memang karena khotbahnya untuk orang yang masih hidup. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, ingatlah baik-baik. Karena itu selagi kita masih hidup, sukalah terhadap firman Allah. Amin. Satu hari jangan lupa engkau membaca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Datang gereja yang saudara perlukan adalah kebenaran. Saudara, datang persekutuan doa yang saudara perlukan emas. Jangan pulang tanpa emas yang dimurnikan dengan api. Jangan pulang tanpa saudara menerima berkat firman Allah. Karena hanya dengan firman Tuhan kita menjadi kaya. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Sekali lagi, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Yesus mengatakan begini, supaya kita jangan seperti jemaat yang ada di Laodikia. 1, beli emas. 2, Wahyu pasal 3, ayat yang ke-18. Dikatakan begini, saudaraku. Lanjut kita baca mulai dari kata agar. 1, 2, 3.
agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Sampai situ. Pakaian apa? Saudara yang diberkati Tuhan, Laodikia itu adalah daerah industri wol atau daerah industri benang. Itu Laodikia. Tetapi Tuhan bilang kamu telanjang. Itu artinya mereka pun pakaian itu bukan pakaian-pakaian murahan. Mereka kan tempat industri itu, saudara. Mereka punya pakaian jasmani, pakaian bagus. Mereka punya pakaian jasmani, mungkin pakaian mahal-mahal. Tetapi rupanya mereka tidak memiliki pakaian putih. Ini bicara soal kerohanian mereka. Saudara, kita mundur beberapa ayat. Kitab Wahyu pasal 3. Saudara lihat kepada jemaat yang di Sardis ayat 4. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang keempat. Perhatikan, saya mau kutip teks ini. Alkitab berkata begini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian mereka, akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara lihat, jadi pakaian putih ini dikontraskan dengan sesuatu yang cemar. Pakaian cemar, pakaian putih. Artinya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pakaian putih ini bicara tentang perbuatan yang memuliakan Allah, perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Makanya kalau saudara dan saya kita perjamuan kudus, kita biasa pakai baju putih. Lalu yang mau CD pakai baju putih, celana putih, rok putih, sepatu putih. Kenapa? Karena pakaian putih itu melambangkan hidup yang baru, perbuatan yang benar, perbuatan yang suci, perbuatan yang menyenangkan Tuhan, yang layak di hadapan Allah. Itu pakaian putih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan bilang sama kita, ya, datanglah supaya aku kasih kamu pakaian putih. Itu berarti, saudara, tidak ada orang bisa hidup benar dan suci kalau tidak datang kepada Yesus. Amin. Saya tanya kita semua, saudara yang diberkati Tuhan. Kita ini kan orang-orang yang cenderung lakukan dosa. Kenapa? Karena dosa itu bagian dari hidup manusia. Semua orang yang lahir ke dalam dunia ini, saudara, tidak ada yang suci. Semua lahir dosa memang. Ya. Sudah berdosa memang. Karena itu tiap hari kecenderungan hati kita itu maunya buat dosa. Kecenderungan hati kita maunya buat kejahatan. Kecenderungan hati kita maunya buat yang tidak baik. Tetapi saudara, Yesus berkata dengan jelas, kalau kita datang kepada Dia, Dia kasih kita pakaian putih untuk berjalan bersama dengan Dia di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, ingat baik-baik. Saya ulang lagi pernyataan saya. Jangan cuma mau berkat. Jangan cuma mau saudaraku mujizat. Jangan cuma mau kesembuhan. Jangan cuma mau keluar dari masalah. Tapi lebih daripada itu, kita rindu pakaian putih supaya kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Saya yang lama sudah mati, saya yang baru harus ada sekarang. Saya yang lama yang hidup tidak benar, hidup menyakiti hati Tuhan. Sekarang saya mau hidup berkenan kepada Allah, karena Yesus telah menjamah saya dan membuat saya menjadi baru. Amin. Di dalam Alkitab kita temukan banyak orang yang ketemu Yesus lalu mengalami perubahan. Perempuan sundal yang punya saudara 5 suami, tetapi ketika dia ketemu Yesus, pakaian lama dia tanggalkan, dia pakai pakaian putih. Saudara yang diberkati Tuhan, Saulus pembunuh kelas kakap, tapi begitu ketemu Tuhan, saudaraku, dia jadi orang yang disebut rasul, pemimpin rohani yang menyenangkan melayani Tuhan, padahal penjahat kelas kakap. Saudara, Matius pemungut cukai, itu bukan main-main, tiap hari makan doi, korupsi pajak rakyat. Tapi begitu ketemu Tuhan Yesus, dia tinggalkan semua dan dia ikut Tuhan menjadi orang yang berpakaian putih. Sakeus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepala pemungut cukai. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Saudara, orang Kristen dengar baik-baik. Kita ikut Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan berkat, tapi kita ikut Tuhan supaya kita mengalami perubahan yang lama berlalu dan yang baru terjadi dalam hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu, orang seringkali bilang begini, gereja Pantekosta itu yang gereja bertobat, gereja GSJA, gereja GBI itu yang bertobat. Saudara, tidak ada itu. Semua orang Kristen, saudara, harus bertobat. Karena semua orang Kristen ketemu Yesus. Di Gemit ketemu Yesus, di GSDA ketemu Yesus, di Pentakosta ketemu Yesus, di GBI ketemu Yesus, di Musafir ketemu Yesus. Dan kalau saudara ketemu Yesus dan tidak berubah, itu putar balik, itu kau ketemu setan. Karena orang ketemu Yesus pasti berubah. Amin. Ya. Jadi tidak ada orang ketemu Yesus mabok laru jalan lancar terus. Sana ada orang ketemu Yesus, saudara ini berkati Tuhan curi son barenti. Sana ada orang ketemu Yesus, saudara ini berkati Tuhan bamaki jalan lancar terus. Mulut kotor. Saudara, tidak ada. Ya. Banyak orang Kristen begitu toh. Di gereja menyanyi haleluya puji Tuhan, di luar gereja maki kiri, maki kanan. Kalau bakal ada di pun tetangga, lu belum tahu beta lu pikir beta sudah persekutuan jadi lu anggap rene beta. Dia pun setan kumat keluar. Saudara ingat baik-baik, orang ketemu Yesus itu berubah karakter hidupnya. Amin. Amin. Jadi kalau belum berubah itu belum ketemu Yesus. Baru ketemu persekutuan, baru ketemu gereja, belum ketemu Yesus. Orang ketemu Yesus itu mengalami perubahan, saudara. Yudas Iskariot itu jalan sama Yesus tapi tidak mengalami Yesus dalam dia hidup. Jadi saya ketemu Yesus dalam hal ini, itu berarti mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya tahu Tuhan. Kalau cuma tahu Tuhan semua orang tahu. Tapi mengalami Tuhan di dalam hidup itu yang menjadi penting. Saudara, supaya Tuhan rubah kita pun hidup. Siapa manusia yang bisa rubah siapa? Pendeta rubah orang, Tuhan bisa. Saudara, tidak ada manusia bisa rubah manusia. Yang bisa rubah kita hanya Tuhan Allah. Makanya saudara ini berkati Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, pasti kita mengalami perubahan. Hari ini saya mau pesan buat saudara. Jadi kalau duduk di persekutuan doa, tapi nasbo tidak berhenti, akui, berarti Anda belum ketemu Tuhan. Dengar baik. Bapak jangan lama-lama tapi pemulut suka gatal. Ya sudah. Lo ada tuh orang Kristen tuh, saudara. Di gereja kalau dia pemulut susah tahan lagi, dia keluar tahan. Tarik sebdua batang baru dia masuk ulang lagi. Di gereja banyak. Saudaraku, jangan Anda dan saya ini jangan jadi Kristen yang begitu jemaat Laodikia. Tidak panas, tidak dingin. Saya ulang lagi, mau bilang dia tidak Kristen, dia juga ada di gereja. Tapi mau bilang dia Kristen, khotbah belum selesai dia supihela 2 batang. Kristen kan mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah hari ini saya mau sampaikan buat kita. Sudah duduk di persekutuan doa barenti. Saudara, barenti. Termasuk be omong ya. Beta sayang, makanya be mau ngomong ini. Karena ini firman Tuhan, saudaraku. Termasuk yang masih mama siri dong. Barenti sudah. Beta ini juga tukang mama siri dulu. Mama siri sana baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Saya sekarang lagi rawat om saya. Saudara, untungnya tidak tumor ya. Saudara, dia punya bibir ini luka semua. Ya. Jadi saya pemama kan orang Amarasi. Jadi saya sekarang ini 2 minggu sekali saya pergi jemput om saya di Amarasi Selatan, datang periksa. Karena dia punya mulut dong luka semua.
Luka semua. Jadi waktu pi dokter bilang, ini gara-gara mama siri. Makan sirih pinang. Dan dia pun minta maaf, dia bibir bagian bawah ini bengkak. Jadi dokter bilang ini jangan sampai tumor. Jadi diambil sedikit, lalu kemudian saudara diperiksa di laboratorium dan untungnya tidak. Saudara, untungnya tidak. Kalau tidak kan bahaya. Itu berarti itu merusak tubuh kita yang adalah bait Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau ketemu Tuhan berhenti sudah. Stop sudah. Ya, stop saudara. Karena tidak ada orang makan sirih pinang kenyang. Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak ada. Sirih pinang, rokok itu podoai orang Jawa bilang. Sama saja. Ya. Itu gandengan saudaraku. Tidak ada. Makanya lebih baik makan nasi kenyang. Makan daging kenyang. Saudara, makan ini bikin penyakit tambah. Saudara diberkati Tuhan, kapur itu keras sekali. Sehingga orang yang makan sirih pinang pakai kapur, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu akan merusak semua-semua. Kapur itu kan tanah, abu. Saudara. Atau itu kapur apa? Abu toh? Abu yang orang bakar tuh. Batu yang dibakar lalu kemudian dihancurkan jadi abu. Maka udah makan. Kalau belum merah dan tambah leh. Bahasa Timur itu kapur itu apa? Au itu sama dengan apa? Abu. Efek hal, merusak Anda. Kalau tidak percaya, pi rendam jagung dengan kapur. Kalau itu jagung sanoe. Sudah. Jagung sanoe, apalagi lupung paru-paru. Yang sunoe memang. Tambah noe. Bapak beta santelan. Tidak telan sedikit, yang ditelan lebih banyak. Saudara. Maka sirih pinang ini saudara, kadang kita buang, tapi kadang kita telan separuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu kapur berbahaya. Ada yang bilang sama saya, Bapak, tapi saya sudah tidak pakai kapur lagi. Nah, saya mau kasih tahu saudara. Pinang itu bahan dasar cat rumah. Pinang. Makanya orang kirim pi Jawa sana, itu kirim untuk apa? Masuk ke pabrik. Bukan orang Jawa makan sirih pinang. Masuk ke pabrik, diolah jadi cat. Datang di Kupang kita oker rumah. Itu pakai itu pinang. Bahan dasarnya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, yang makan sirih pinang tak usah oker rumah, lu tinggal oker sah. Oker kiri kanan. Makanya orang makan sirih pinang, dia pun gigi pasti warna hitam. Karena dia oker terus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ingat itu baik-baik. Jadi pinang itu bukan untuk dimakan. Pinang ditanam untuk dikirim. Jual di Jawa sana. Orang bikin cat. Jadi bagus. Saudara diberkati Tuhan. Nah, sirih. Sekarang saya kasih tahu lagi sirih. Saudara. Ini bahaya semua. Sirih itu mengandung bahan antiseptik. Antiseptik itu adalah pembunuh kuman. Ya, saudara. Sirih dimakan saudaraku yang diberkati Tuhan dalam porsi atau dosis tertentu baik bagi kesehatan mulut. Baik. Karena dia bisa menghilangkan bau mulut, dia membunuh kuman-kuman di dalam mulut, itu bisa oleh sirih. Tapi kalau kita makan sudah dosis yang berlebihan, itu bahaya. Saudara. Karena dia itu sama seperti sabun, antiseptik. Sirih dikirim ke Jawa sana, cetak itu sabun-sabun. Makanya minta maaf ibu-ibu atau nona-nona, ada itu sabun daun. Pakai di mana? Omong sendiri, jangan ngomong.
Lalu saudara makan di mulut. Anda keliru. Saudara, hancur semuanya. Jadi bayangkan abu yang keras, tambah lagi oker, tambah lagi antiseptik. Itu 3 in 1 menjadi 1, maka ancorlah bait Allah. Itu tadi saya bilang om saya, tante saya meninggal gara-gara kanker, saudaraku, di bagian tenggorokan. Itu juga karena kapur yang makan buang. Jadi lubang buang semua, saudaraku. Lubang habis dan meninggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa tahu mana yang berkenan dan mana yang tidak. Saudara, dulu kita belum kenal Tuhan, memang kita pun pikiran buta, sehingga semua kita fadok bawah semua. Tapi sekarang kita sudah datang di Tuhan. Kita sudah baca Alkitab yang emas murni. Firman Tuhan yang mengajarkan kita, hikmat diberikan, pengetahuan diberikan. Sudah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita semakin mengerti tentang Tuhan. Maka semua yang lama-lama kita mesti tinggalkan. Kita mesti tolak. Kita mesti tidak boleh lagi hidup di dalamnya. Itu orang Kristen yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pakaianmu harus pakaian putih. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, pakaian mabok lupakan. Amin. Pakaian rokok lepas. Bilang dulu, pakaian rokok lepas. Pakaian sirih pinang lepas. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Sebab kita mau hidup kita semakin hari berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Setelah pakaian putih, lanjut ayat 18. Ada pernyataan kalimat ini, saudara. Sama-sama kita baca mulai kata dan lagi. 1, 2, 3. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Minyak di dalam Alkitab itu selalu menggambarkan tentang urapan, saudara, atau Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Lama, minyak itu melambangkan urapan Roh Kudus, ya. Saudara, makanya kalau orang mau diurapi di Perjanjian Lama, dikasih tumpahkan minyak di atas kepalanya. Minyak itu tanda pengurapan, saudara. Lalu ada kata minyak untuk melumas matamu. Mata itu adalah simbol daripada pengetahuan. Mata itu simbol dari pengetahuan. Karena itu Alkitab bilang mata itu adalah pelita tubuhmu. Kalau matamu terang, teranglah seluruh hidupmu. Maksudnya apa? Bukan mata jasmani, tetapi soal pengertian kita, pengetahuan kita akan Tuhan. Kalau kita punya pengetahuan akan Tuhan lebih baik hari lepas hari, maka hidup kita akan berjalan dalam kebenaran. Tapi kalau pengetahuan kita gelap, tertutup, dibutakan, maka saudara yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam jalan kegelapan. Nah, karena itu saudara, kita butuh apa untuk bisa membuka mata rohani kita, mata pikiran kita, mata pengetahuan kita? Kita butuh minyak Roh Kudus yang mengurapi dan membukakan mata iman kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti apa-apa tentang Tuhan punya firman yang kita baca ini. Amin. Lu mau sekolah teologi sampai tinggi-tinggi, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, itu firman tidak bisa terbuka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lu mau baca Alkitab bola balik, tapi kalau Roh Kudus tidak membukakan, maka sekali lagi kita tidak akan mengerti apa yang menjadi maksud dan kemauan Tuhan. Saudara yang diberkati, Anda datang gereja bola balik, ikut persekutuan bola balik, tapi kalau Roh Kudus tidak mengurapi saudara dan saya, maka firman itu tidak akan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya di persekutuan-persekutuan doa, saya temukan saudara, bahwa seringkali sebelum kebaktian raya seperti hari ini persekutuan dimulai, orang melakukan pergumulan, doa puasa untuk minta Tuhan mengurapi, memimpin, roh Tuhan dicurahkan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa pengetahuan kita sedangkal kuku hitam. Kita pun otak terbatas, kita pun memori daya tampung terbatas.
tapi ada Roh Kudus yang tidak terbatas. Kalau Roh Kudus bekerja, berkarya, maka setiap kebenaran akan disingkapkan dan dibukakan buat kita sekalian. Amin. Karena itu pada kesempatan ini, 3 hal ini tidak boleh dilupakan. Yang pertama, emas, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, pakaian putih, yaitu bicara soal pertobatan kita karena kita berjumpa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, urapan Roh Kudus yang kita butuhkan untuk membuka cara pandang kita, cara pikir kita, sehingga kita berjalan dalam kehendak dan pengetahuan akan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya hari lepas hari. Jangan jadi Kristen yang tidak panas dan tidak dingin. Jangan jadi Kristen yang suam-suam kuku, tapi jadilah Kristen yang panas menyala, roh kita menyala-nyala, karena ada firman Allah, ada pakaian putih, dan ada minyak urapan yang mengurapi setiap kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Pemain musik, mari kita siapkan satu pujian. Mari kita semua tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kami ada hari ini bukan karena kami hebat, Tuhan. Kami ada hari ini bukan karena siapa kami, Tuhan. Tapi kami ada hari ini karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Anugerah-Mu berlimpah atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari beli emas. Mari saudara rindukan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga dalam hidup saudara.